Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Ini sangat penting kalau Anda menganalisa kalau tabung mesin cuci 2 tabung, tabungnya ini oglak ini kalau ngering ini. Jadi ngenai body, ini ada berapa hal saya akan ungkap sore ini nih ya. Ada 3 masalah yang Anda harus ketahui dan ini untuk awam. Jadi tidak usah pintar pun kalau awam. 3 hal ini sudah pasti ini Anda tahu ya. Saya akan tes. Peteng. Jadi ini rangkaiannya ini saya akan tes rangkaiannya supaya Anda pahami. Tabung, oke. Ini di bodi ada yang namanya seal ini. Kemudian baru masuk. Jadi seal ini nempel di bodi ini, ya. Kemudian baru, jadi ujung as ini masuk di poli ini. Kalau sap ada bautnya ini. Dan harus pas ini. Oke. Kemudian poli dan dinamo kaki. Sudah, ini untuk contoh jadi Anda pahami. Kalau kasusnya ini oblak, si tabung ini akan nabrak, bodi ini akan bunyi glok. Ini ada 3 perkara, tapi ini untuk awam, jadi untuk kira-kira. Kalau tukang sudah pasti paham. Jadi untuk kira-kira, kalau penyakit seperti ini, 1 ini saya kasih tahu. Kalau karet ini sudah sobek ini, ya. Karet ini sudah sobek sehingga tabung akan lari seperti ini. 1 perkara, oke. Saya akan pasang tinggal 2 perkara ini. Oke. Kalau karet ini walaupun dinamo bagus, kapasitor bagus, kaki ini bagus, tetap akan timbul masalah karena ini sobek misalkan. Ini akan tabung ini akan lari ke kanan dan akan bunyi gelodak-gelodak di mesin cuci kalau pas lagi spin. 1 perkara saya ungkap. Kedua ini. Oke. Kedua, kalau kapasitor ini sudah melemah, ini harusnya misalkan 4 mikro, karena ini tidak sehat, kapasitor ini tidak sehat, ya. Kalau kapasitor ini tidak sehat, putaran ini akan, kalau isi bajunya akan begini nih. Anda akan lihatin saya tes dengan menggunakan kapasitor yang tidak sehat, bahkan nilainya ini 3 mikro bekas sap. Jadi ini jelas ini tidak benar. Saya akan tes untuk Anda. Oke. Ora apa-apa gari ngone Pak Tony. Jembatan mas maning. Angger tungene. Tengah kan anak pertigaan. Ya. Lah kowe nang ngono wis takon wae Pak Tony tukang jahit lho Ya aman. Sorry, Pak. Oke. Ya, 1 perkara lagi nih. 1 perkara lagi. Kalau kapasitor ini melemah,
Saya akan tes dengan kapasitor melemah. Jadi kalau kapasitor ini melemah, tabung ini akan begini nih. Kalau ada beban. Oke. Saya akan tes dengan melemah tanpa beban ini. Oke. Saya akan tes dengan kain misalkan. Anda lihat ini. Oke. Ini kalau kapasitor melemah, ini justru goyangnya ini tidak stabil. Saya akan masukin apa lagi nih? Kain misalkan. Bentar. Oke, kalau kapasitor melemah, ini akan goyang ke sana kemari sehingga si bodi ini bunyi glodok-glodok. Oke, Anda saksikan ini. Kalau kapasitor sudah melemah, putarannya melemah, Anda saksikan. Kalau kapasitor ini sudah tidak benar, nilainya sudah melemah walaupun dinamo benar, ini sudah pasti seperti ini jalannya. Kemudian yang akan jadi masalah pasti ini bisa sobek ini. Oke. Seperti ini nih, nabrak bodi dan bunyi. Saya akan tes dengan kapasitor yang lebih tinggi misalkan. Yang benar, putarannya benar. Saya hanya tes saja. Setelah goyang, ini akan lurus ini. Kalau kapasitor ini benar. Kalau nilainya ini benar, setelah goyang ini akan lurus putaran. Jadi ini sudah pasti ini dua perkara ini. Satu disil kalau sobek ini atau longgar. Kemudian di kapasitor melemah. Ini sudah dua perkara Anda saksikan. Jadi kalau meneliti ini, walaupun awam sudah pasti ini bisa dicermati. Apakah ini sobek? Kapasitor ini misalkan nilainya 4 karena sudah melemah sehingga oglak-oglak. Dan terakhir ini, guys, saat terakhir ini. Terakhir, kalau karet ini sudah pecah, kemudian lepas salah satu, misalkan satu, ini sudah pasti goyang ini. Seperti ini. Atau dua misalkan. Ini seperti ini. Kalau karet ini sudah pecah ini, Anda lakukan solasi ini lagi bisa, atau diikat kawat bisa. Tiga pengaruh ini sudah pasti Anda tahu kapasitor, karet, dan kaki nih. Ini bagi awam ataupun tukang ini langsung paham. Yang awam juga langsung paham. Bilang itu. Oke guys, ini ilmu untuk Anda ini. Tiga perkara ini saya rubah lagi untuk kapasitor yang melemah ini. Ini sudah pasti ini di bodi bunyi nih. Tak 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 tok tak tok. Ini adalah kapasitor yang tidak benar. Ini nilainya sudah melemah. Kalau seperti ini Anda tes misalkan 4 mikro atau 5 mikro bagian pengering, ini sudah pasti ini lancar kembali. Kalau sil ini sobek,
ini pasti di bawah ini ada air ini netes. Jadi ini kalau silnya sobek ini ketahuan, kemudian jalannya seperti ini. Kalau karetnya pecah, karet yang di kaki ini dibuka dari belakang sudah ketahuan bahwa satu ini kelihatannya hanya pernya saja, tidak ada karet pembungkus. Ini super, saya mengungkap satu penyakit dengan 3 kasus ini yang berbeda. Bisa dari sil, bisa dari kapasitor, dan bisa dari kaki. Yang bisa diterawang ini sil, jadi di bawah ini ada basa air. Kemudian kaki bisa diterawang ini dengan mata bahwa ini lepas, tinggal pernya saja yang kelihatan. Kalau menggunakan kaki ini 3 kaki atau 4 kaki ini sama saja. Oke? Sepele tapi penting untuk Anda. Ini tidak main-main karena ini adalah ilmu yang luar biasa. Siapapun tukang atau konsumen atau pemakai sudah pasti ini bisa melakukan dengan cara ini. Oke guys, semoga ini bermanfaat karena ini sepele tapi saya bongkar semua seperti ini. Oke guys, sore guys.